Dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965, sejarawan Viktor Miroslavich mengungkapkan data yang menjelaskan hubungan antara Kolonel Latif dengan orang-orang PKI. Kedatangan Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya, menemui Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, diputuskan dalam pertemuan kelompok G30S pada 30 September sore hari di rumah Latif di Jalan Cawang, Jakarta. Hadir di sini Brigjen Suparjo, Panglima Divisi Kalimantan Barat, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, Mayor Agus Sigit, Komandan Batalion 203 Kodam Jaya, Syam, Kamaruzaman, Suyono, Supono dari Biro Khusus PKI. Dalam rapat sore itu, Sam, Ketua Biro Khusus PKI, melaporkan bahwa Batalion 454 Para Diponegoro dan Batalion 530 Para Brawijaya dipastikan bisa dipakai, sedangkan Batalion 825 Para Kujang Siliwangi meski tak bisa dipakai, namun berhasil dinetralisir karena pada 25 Agustus saat Sam dan Aidit melakukan kunjungan ke Bandung, Jenderal Rukman telah menjanjikan akan hal itu. Latif menyambut baik kabar itu, namun dia menghitung-hitung kekuatan pasukan G30S di Jakarta yang kesemuanya hanya berjumlah 7.000 personal tentara, termasuk Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya yang dipimpinnya. Kemudian Latif memperingatkan bahwa di Jakarta dan sekitarnya terdapat pasukan reguler dari berbagai kesatuan sebanyak 60.000 personil yang bisa saja digerakkan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto. Karenanya, dia mengusulkan untuk mengikut sertakan Soeharto dalam operasi G30S. Brigjen Suparjo, yang meskipun kenal baik dengan Maijen Soeharto, menolak mendekati Pangkostrat itu. Maka Latif yang bersedia melaksanakan tugas itu. Sejarawan Victor M. Fick dalam bukunya menceritakan tentang isi pertemuan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pukul 10 malam. Latif berkata kepada Soeharto, sekelompok perwira progresif akan melakukan pembersihan terhadap anggota Dewan Jenderal dalam beberapa jam lagi atas perintah Presiden. Karenanya, Latif mengundang Soeharto untuk bergabung dalam operasi itu. Pak, malam ini kami dengan beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Jenderal ke hadapan Paduka Yang Mulia Presiden, cerita Latif dalam pledoinya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub. Tapi Soeharto hanya diam, sambung Latif. Kemudian Soeharto menjawab, masalah keberadaan Dewan Jenderal itu kebenarannya masih memerlukan penyelidikan. Soeharto jelas sekali menahan diri, dan Latif menafsirkan Soeharto tidak akan ikut serta. Namun Soeharto tidak berani menentangnya, karena hal itu diketahui merupakan perintah Presiden Soekarno, Panglima tertingginya. Ketika Latif kembali kepada teman-temannya tengah malam dalam pertemuan di Pangkalan Udara Halim, Latif melaporkan kalau ia gagal mengajak Soeharto, dan rapat tetap memutuskan
operasi G30S jalan terus. Namun ternyata operasi G30S yang bergerak menjelang subuh pukul 4 tanggal 1 Oktober 1965 itu tidak berjalan sesuai rencana. Dari target 7 jenderal, 1 lolos, dan cilakanya justru yang lolos itu target utamanya, yakni Menhankam Kasab Jenderal Abdul Haris Nasution. Selanjutnya, Nasution melalui ajudannya Hamdan mengontak Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadi Kusuma yang pada akhirnya bersama Pangkostrat Soeharto memukul balik kelompok G30S PKI. Pertanyaannya adalah, mengapa Soeharto bergerak dan memukul G30S? Bukankah Soeharto diam saat diberi laporan Latif akan adanya operasi G30S? Yang itu bisa jadi diartikan Soeharto setuju. Jawabnya adalah, Soeharto melihat dan menunggu langkah dari bintang pedoman politiknya, yaitu Presiden Soekarno. Diketahui, sebagaimana dikatakan Kolonel Latif, bahwa operasi G30S bertujuan melakukan pembersihan terhadap para jenderal Balelo yang tergabung dalam Dewan Jenderal, dan itu semua telah direstui oleh Presiden Soekarno. Namun ternyata hal itu hanyalah dalih dari sekelompok militer yang dikendalikan Biro Khusus PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Apalagi Soeharto mendengar dari tetangganya, Masudi, yang melaporkan tentang adanya tembakan dan pembunuhan brutal terhadap para jenderal. Kebingungan Soeharto memperoleh jawaban, karena setelah aksinya melalui Radio Republik Indonesia, G30S mengeluarkan sebuah komunike atau pengumuman tentang aksi pengamanan para jenderal yang disebut akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. Karena itulah Letkol Untung merasa terpanggil untuk mengamankan para jenderal dengan mendahuluinya. Selain itu, gerakan 30 September kemudian pada pukul 11 siang juga mengeluarkan sebuah dekrit nomor 1, di mana dalam isi dekrit itu berisi pembentukan Presidium Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung. Sementara nama Presiden Soekarno justru tak dicantumkan, bahkan lembaga kepresidenan termasuk kabinetnya pun telah didemisioner atau dibubarkan. Dan itu berarti jelas bahwa G30S adalah aksi kudeta terhadap Presiden Soekarno. Oleh karenanya, Soeharto pun bergerak untuk bertindak. Karena bintang pedoman politiknya, yaitu Presiden Soekarno, tak dicantumkan dalam susunan Dewan Revolusinya G30S. Sehingga, berdasarkan asumsi Soeharto, keselamatan Presiden Soekarno terancam.